Selamat siang teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, sebelum mulai nih, aku mau encourage kalian semua buat on cam yuk, biar kita lebih ramean lagi nih, nyambut Kak Belindanya nih. Siapa nih yang udah gak sabar dapat ilmu-ilmu baru dari Kak Belinda? Yuk kita semuanya on cam, biar bisa saling kenalan, biar bisa tahu nih siapa aja nih yang udah hadir. Kali aja nanti kita bisa lanjut buat jodoh gitu, maksudnya jodoh jodoh ntar kerja bareng atau ngapain bareng gitu kan. Yuk yuk kita on cam semua yuk. Oke. Nah, selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Ikrima. Saya dari R&P Growth Labs yang di sini akan menjadi moderator pada webinar kali ini. Nah, teman-teman gimana nih kabarnya nih? Boleh sebelum mulai kita ramaikan dulu ya chatnya dengan absen nih. Kalian udah dari mana aja sih ini daerahnya nih? Siapa tahu nih ada semua kan ya dari Sabang sampai Merauke nih. Pasti rame banget nih kita. Yuk, dari mana aja nih? Boleh dong di absen. Wah, dari Semarang. Dari mana lagi nih? Palembang, Surabaya, Padang, Bogor, Jakarta. Wah, rame banget ya teman-teman. Tuh bener-bener nih, kayaknya ini beneran dari Sabang sampai Merauke ya ini ya. Udah nggak sabar semua nih nyambut materi-materi dari Kak Belinda. Oke, dari tadi nih aku udah nyebutkan kita bakal ketemu sama Kak Belinda. Sebenarnya Kak Belinda itu siapa sih teman-teman? Nah, sebelum daftar nih pasti teman-teman udah pada tahu ya, kita bakal dapat ilmu-ilmu baru dari siapa gitu kan. Jadi di webinar satu kali ini kita akan ketemu nih sama Kak Belinda. Kak Belinda ini adalah seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang prestasi-prestasinya diantaranya dia adalah commercial internship at Philip Morris International Business Operation at Ruangguru, first winner or mahasiswa berprestasi akuntansi nasional, first runner up of Shopee Ultimate Case Challenge, dan masih banyak lagi nih teman-teman kalau tahu. Kalau gitu kita langsung aja ya kenalan langsung sama Kak Belindanya. Halo Kak Belinda. Halo, Ikrima. Halo, halo. Aku audible kan ya suaranya? Iya, iya. Terdengar kok, Kak. Oke. Gimana nih, Kak, kabarnya nih, Kak? Alhamdulillah baik. Gimana teman Ikrima juga? Semoga pada baik ya. Kak, baik juga nih, Kak. Sehat banget dan semangat banget buat ngikutin webinar kali ini, Kak. Kita udah nggak sabar nih, Kak, dapat ilmu-ilmu baru dari kakaknya nih. Kalau gitu boleh aja sih, Kak Belinda langsung share screen. Karena teman-teman juga nih kayaknya yang pada on cam juga udah nggak sabar banget nih rupa-rupanya nih. Oke, siap. Oke, Aku Kak. open dulu ya sebentar. Iya. Iya, sambil menunggu Kak Belinda open share screen, teman-teman yuk yang belum on cam, kita on cam yuk, kita meriahkan rame-rame banget nih webinar kali ini sama Kak Belinda. Oke, kelihatan kan ya? Aku full screen dulu. Masih gelap gitu sih Kak. Nah, udah kelihatan Kak? Oke. Karena udah kelihatan, langsung aja aku persilahkan, silakan kepada Kak Belinda. Oke, siap. Thank you, Ikrima. Aku stopwatch diriku dulu biar nggak kebablasan. Wait. Stopwatch. Oke. Aku start aja. Thank you Ikrima atas pembukaannya yang sangat semangat gitu ya. Halo teman-teman semua, teman-teman yang udah daftar webinar Growth Labs kali ini. Semoga nanti selama aku menyampaikan sharing sessionnya makin nambah nih yang bisa dapat value baru, benefit baru dari apa yang aku sharing hari ini seperti itu. Jadi selamat siang teman-teman semua, very happy to be here. Thank you juga Growth Labs udah mau ngajak aku untuk sharing-sharing tentang self development ke teman-teman semua. Di Sabtu siang ini yang mungkin teman-teman lebih baik untuk istirahat, me time, Netflix begitu ya, tapi mau untuk datang belajar tentang self development.
Jadi di sini bukan berarti aku adalah orang yang wah self development-nya udah oke banget, nggak juga. Tapi aku mungkin bisa sharing beberapa hal yang mungkin membuat aku itu bisa nih menggapai beberapa mimpiku dengan self development strategi yang aku bikin gitu. Jadi aku bisa sharing beberapa hal yang mungkin lebih personalized dan teman-teman bisa ambil yang baik, mungkin bisa juga eliminate yang nggak cocok nih sama teman-teman. Nah di sini Growth Labs memberikan aku suatu kesempatan untuk ngomongin tentang self development. Jadi self development di sini aku artikan menurut diriku adalah gimana sih kita tuh bisa ngebalance antara sekolah atau kuliah, organisasi, dan works itu kamu bisa internship, kamu bisa summer school, gitu-gitu lah ya, yang lebih ke arah, apa namanya, karir karir orientation kamu, gitu. Nah, gimana sih caranya ngebalance 3 ini? Nah, aku menginterpretasikan ketika kita bisa ngedevelop 3 hal ini, itu adalah salah satu, cara untuk kita ya self develop itu, gitu. Makanya di sini aku pengen sharing tentang ini. Nah, tapi sebelum masuk ke bahasan yang lebih khusus, ini tuh kayak ingin ngasih brief gitu ya di awal kayak apa sih self development di perspektif teman-teman, mungkin bisa jawab lewat chat, tapi bisa juga kalau misalnya ada yang mau unmute juga silahkan. Tapi kalau menurutku perspektif aku self development itu adalah balance. Jadi aku orang yang cenderung punya prinsip untuk pertama itu generalis dulu baru apa namanya nanti bisa memilih nih kira-kira kamu mau kemana. Maksudnya gini, ketika aku masuk kuliah pertama kali atau masih kuliah, kamu tuh punya kesempatan untuk bisa mencoba hal-hal yang berbeda kan. Mencoba hal-hal yang mungkin bukan kewajiban kamu, tapi kamu boleh coba. Itu adalah hal yang privilege kita sebagai mahasiswa lah. Jadi beda ya pas kamu kerja. Ketika kalau teman-teman di sini juga udah ada yang internship, pasti teman-teman akan merasakan ketika kamu udah masuk ke dunia profesional kerja yang sebenarnya, teman-teman akan sangat sulit untuk bisa keluar dari zona teman-teman ya, karena teman-teman udah sangat terpaku dengan yaitu komitmen ya, komitmen kerja segala macam. Kalau kuliah, kamu bisa istilahnya sekarang nyambi lah ya. Kamu bisa nyambi dengan hal lain, kamu bisa karena ini adalah hal-hal yang bisa kamu ini sih, bisa kamu plotting-plotting sesuai dengan prioritas kamu gitu. Makanya menurut aku self development adalah gimana sih caranya kita semua bisa balance antara aku ikut kuliah, grade atau IP-ku masih sesuai apa yang aku pingin, tapi di sisi lain aku bisa ikut magang, aku bisa, apa namanya, lomba, aku bisa ikut courses, aku bisa ikut webinar segala macam. Jadi kayak memaksimalkan untuk mengikuti kesempatan-kesempatan yang biasanya tuh hadir hanya saat kita kuliah, bukan saat kita kerja. Mungkin kerja iya, tapi saat kerja self development-nya tuh beda lagi. Kenapa aku di sini fokusin kuliah? Karena aku yakin audiensnya di sini rata-rata mungkin ada yang baru mau kuliah, ada yang udah kuliah atau mau selesai kuliah, kayak gitu. Nah, jadi bahasan yang pertama nih tentang self development gitu ya. Mungkin ini hiraukan journey to starting career. Journey to starting everything atau journey to starting every priority yang teman-teman punya. Ini adalah 4 step yang aku lakukan setiap aku itu mau mencoba hal baru untuk ngedevelop diriku lebih lagi atau tadi ngebalance 3 hal itu. Kayak misalnya preparation, contohnya ya aku langsung real case aja biar kebayang sama teman-teman. Kayak misalnya pas aku awal masuk kuliah, eee, aku punya prioritasku pertama IP-ku XX ya, standar IP-ku lah pokoknya nomor 1, IP harus segitu. Kedua, di tahun pertama sama tahun kedua kuliah, aku akan fokus organisasi sama lomba. Tapi lombanya bukan lomba yang gede-gede, aku fokus ke lomba-lomba yang mungkin masih lokal, masih, bukan lomba-lomba yang very prestige lah gitu. Pas yang tahun ketiga, tahun keempat, baru aku coba, apa namanya, fokus untuk nyari magang, cari lomba-lomba yang prestige, develop aku untuk bisa dapet my career target lah at the end of, tahun keempat aku. Nah, itu contoh, preparation stage kita. Jadi kita tuh udah nge-mapping, kita tuh mau ngapain nih in the next, 4 years. Itu contoh kalau kuliah. Preparation untuk, starting every priority yang pengen kamu coba, itu nggak harus 4 tahun, maksudnya nggak harus setahun. Bisa juga contoh, sebulan ke depan nih, kamu misalnya pingin
sebulan ke depan libur nih, kamu pengen benar-benar nge-balance antara berbagai hal, kamu pengen ikut lomba, kamu pengen ikut magang, sekarang kan kampus Merdeka lagi rame banget. Ikutin teammate siapa, apa namanya, gue ahli di mana, yang bisa gue offer ketika gue nyari teammate itu gimana, kayak gitu. Aku kayak misalnya bulan depan mau nggak lewat sih sebenarnya, tapi contoh aja. Contoh, oke, persyaratannya apa aja? Oh, udah memenuhi semua nih yang basic. Terus hearing. Oh, gue harus hearing nih, saya udah pernah intern di perusahaan ini. Contohnya kayak gitu. Nah, yang kedua adalah trial and error. Trial and error ini lebih ke arah kamu tuh semua hal di lingkup kamu masih mampu gitu menjalaninya. Mampu bukan berarti batasnya sampai kamu sakit ya. Jangan, itu salah itu prinsipnya. Jadi kayak misalnya batas kamu adalah ketika kamu udah tipes tuh baru lu udah habis batasnya, enggak. Batas kamu bisa menghandle berapa hal itu sampai itu titik ini sih. Kalau aku ya prinsipku adalah sampai titik burnout atau titik di mana waktu keluarga, waktu me time itu udah kayak tereliminasi secara penuh, maksudnya kayak waktu keluarganya kurang banget, waktu me time-nya kurang banget, itu berarti apa yang aku handle tuh udah terlalu banyak. I have to reduce it gitu lah. Nah, trial and error tuh seperti itu. Kayak kamu misalnya masuk tahun kedua kuliah, trial and error kamu, oh aku pingin aktif di lomba misalnya. Aku ikut lomba marketing, ikut lomba business case, ikut lomba business plan, segala macam, di rentang waktu yang berbeda misalnya, di situ trial and error-mu. Oh, ternyata dari beberapa lomba ini aku sukanya business case sama marketing. Business plan aku nggak jago, aku nggak ngerasa lebih bikin ide, bukan menganalisis solusi yang masalahnya tuh udah ada, perusahaannya tuh udah real kayak di business case, misalnya ya, kayak gitu. Nah, itu contoh and error. Ketiga, steady. Steady itu teman-teman tuh udah tahu, kayak tadi, oh gue tuh jagonya di business case gitu misalnya. Gue tuh kuliah itu suka matkul-matkul ini, jadi gue bisa mengurangi waktu belajar di matkul-matkul yang udah ngerti, tapi gue harus transfer waktunya ke matkul-matkul yang gue tuh agak agak butuh effort untuk mengerti matkulnya kayak gitu. Contohnya seperti itu. Steady itu teman-teman udah tahu, teman-teman tuh mau kemana. Biasanya tahap steady ini adalah kalau di kuliah dalam 4 tahun ya contohnya, itu di tahap teman-teman udah tahun ketiga, tahun keempat, itu tuh udah steady. Jadi kamu tuh jangan terdistract dengan hal-hal lain, di mana kamu udah memilih ini hal yang kamu mau pursue. Ujung-ujungnya, kalau kamu terdistract dengan hal lain, kamu jadi pusing sendiri. Kayak misalnya nih, tahun ketiga kamu mau fokusnya lomba sama magang, tapi kamu terdistract dengan orang-orang yang masih organisasi, terus kamu ikut juga organisasi. Padahal udah bedain ya, udah beda target. Nah, kamu nanti yang pusing sendiri. Makanya di steady tips aku, jangan terdistract dengan apa yang orang lakukan. Fokus sama apa yang ingin kamu lakukan dan kapabilitas kamu untuk nge-handle-nya. Terakhir adalah new challenge. Misalnya di tahun keempat, teman-teman udah memilih gitu ya, udah memilih, teman-teman akan menghadapi dunia baru. Teman-teman bisa ngambil challenge-challenge baru yang bisa nge-boost self-development strategi teman-teman. Kayak gitu. Nah, bahasan yang kedua tentang self-development adalah being resilience. Resilience itu apa sih, Abel, gitu ya. Resilience itu menjadi salah satu kata yang paling hot gitu ya, ketika kita interview dengan HR, ketika kita mungkin lihat webinar-webinar self-development lainnya, resilience jadi kata-kata yang kamu tuh sekarang harus jadi resilience gitu. Awalnya aku juga ngerasa apaan sih resilience, maksudnya kayak basi banget gitu kata-katanya. Tapi ternyata emang benar gitu. Setelah melalui pandemi yang hampir 2 tahun ini, udah lebih ya, hampir 2 tahun ini, resilience tuh jadi salah satu kata yang menggambarkan keseluruhan gimana sih kita tuh harus bersikap kayak gitu. Resilience adalah gimana dari semua situasi yang ada, apa yang kita udah plan tiba-tiba gugur karena COVID. Dan kita harus menjalankan rencana cadangan. Gimana caranya rencana cadangan itu bisa menghasilkan value yang sama dengan rencana utama kita, kayak gitu. Nah, gimana sih caranya jadi resilience itu? Pertama, dynamic, bukan dynamite ya, BTS. Dinamis itu adalah itu, kamu gagal, cari satu pintu lain. Kamu, hanya tuh nggak mulus di satu pintu karena COVID, cari pintu lain. Contoh ya, aku semester ini harusnya aku, pertukaran pelajar. Harusnya. Udah jadi semua, udah jadi visanya, udah tinggal bener-bener berangkat ke South Korea, tapi kok COVID.
Sementara nggak bisa banget lah, lu kalau Covid ke sana-sana tuh nggak bisa lah, gitu kan. Kalau lu Covid terus ke sana, apa namanya, misal udah sembuh tapi lu ke sana tapi ada apa namanya, eee, record kalau kita pernah Covid kurang dari 3 bulan tapi kita udah ke sana, itu kita didenda ratusan juta, 130-an kalau nggak salah. Ogah banget kan? Ya udah mau nggak mau batal semua, preparation udah aku prepare dari Maret, udah tinggal berangkat itu batal. Sedih, oh iya sedih, ngerasa, gila percuma banget kayak gitu. Cuman ya itu balik lagi, hidup kan selalu berjalan ya, kita harus dinamis. Makanya aku bilang, "Oke, gue harus cari pintu lain yang value-nya itu sama kayak gue exchange." Kayak gitu. Dapat ilmu baru, akhirnya aku milih 2, aku magang dan aku ikut summer school, tapi yang online. Jadi value yang aku dapat tetap sama walaupun aku nggak bisa terjun fisik secara langsung ya ke sana. Jadi carilah pintu-pintu lain karena kesempatan tuh banyak banget lah. Strategi adalah teman-teman harus nggak sih, gimana ya, aku tuh tipe orang yang planner dan aku ngerasa planning itu adalah salah satu modal kita untuk mencapai kemenangan. Satu prinsip yang aku pegang, dalam bahasa Latin itu amat Victoria Curam. Amat Victoria Curam itu adalah planning is a main capital to get our victory. Ketika kita mau sesuatu, kalau kita planning-nya bagus, planning itu bukan cuman planning A ya, tapi plan B, plan C, plan D, supaya tadi kita bisa dinamis itu, cari pintu lain, itu strategik. Jadi berpikir cepat untuk bisa nge-plan sedetail mungkin sampai mitigasinya kalau rencana itu gagal, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah all out plus teamwork. Ini sih poin teman-teman ketika nge-balance, teman-teman ngambil ini, ngambil ini, ngambil ini, dari A sampai E tuh diambil semua. Somehow, akan ada waktu di mana teman-teman akan ngerasa malas, capek, segala macam. Itu yang aku lagi alamin sekarang. Lagi di masa-masa capek gitu, mau istirahat tapi aku udah ngambil komitmen ini, kayak gitu. Bukan maksudnya ngisi, maksudnya komitmen di luar apa ya, komitmen-komitmen lain, yang aku jalani nih selama semester kedua 2021 ini gitu. Nah, tapi yang namanya kita udah ambil, kita harus no matter what gitu ya, kita harus all out. Karena aku percaya karma tuh ada. Kalau kita nggak all out di satu komitmen, akan ada karma negatif yang bakal kita dapetin. Karena kita nggak membagi rata komitmen, nggak membagi rata effort di semua komitmen yang kita ambil. Karena pasti ketika kamu ngambil komitmen, kayak kamu misalnya apply sesuatu, pasti kamu ditanya kan, "Kamu komit nggak ke program ini? Kamu komit nggak?" Segala macam. Kamu pasti selalu bilang, "Iya komit," gitu. Tapi tiba-tiba kamu nggak all out. Nah itu kan pasti ada sesuatu karma yang akan kamu dapatkan. Prinsip itu aja sih. No matter what, dah all out aja. Terus teamwork. Ini sih fungsinya, ketika kamu lagi mengalami penurunan fungsi, maksudnya penurunan semangat segala macam, fungsinya punya tim, itu tuh nge-backup sih, nge-backup, nge-cover. Jangan memikirkan kalau semuanya bisa kita lakukan sendiri. Jangan, ngerasa kalau di pandemi ini cukup kita, hanya cukup punya diri kita sendiri itu udah bisa menjalani atau menghadapi semua masalah. Jangan. Fungsinya punya peer group, fungsinya punya teman julid, fungsinya punya teman-teman yang very funny, asik gitu ya. Itu adalah untuk itu sebenarnya, untuk gimana caranya saat, apa ya, saat kamu lagi fungsinya lagi maksimal, ataupun lagi minimal, atau kamu lagi struggle, kamu punya orang yang bisa membuat kamu itu sadar kalau masalah gue tuh kecil gitu, kenapa gue harus nge-down, contohnya. Yang terakhir adalah confidence, pede. Satu hal yang jadi penyakit kita sekarang adalah insecure. Tiap buka LinkedIn, tiap buka IG, everybody itu semuanya maju semua. Orang tuh udah dapet ini, terus kita insecure. Kok gue di sini-sini aja? Kok gue di pet ini aja? Sementara temen gue udah dapet ini, udah dapet itu. Buka LinkedIn, semua orang nge-post, dapet ini, dapet itu, misalnya kayak gitu. Terus kalian ngerasa kalian nge-stuck gitu. Yang harus di-noted adalah, pertama, kita nggak pernah tahu perjuangan dia tuh seperti apa untuk lo. Kadang kita kesel kan, "Ah, ngapain sih ini orang bikin gue nggak confidence aja." Tapi bayangin kalau kita di posisi dia, kita udah effort gede banget sampai akhirnya kita udah tahu, somehow kita butuh apresiasi sosial. Jadi teman-teman kalau punya insecure dan ngerasa orang lain itu, apa ya, membuat kita down, coba bayangin aja ketika teman-teman di posisi mereka gitu. Effort-nya udah gede banget, akhirnya dapat achievement yang dia pinginkan, oke lah gitu, dia pingin nge-share juga ke teman-temannya. Tapi yang perlu jadi noted adalah teman-teman jangan insecure dan jangan ngerasa kamu lebih rendah dari dia, enggak. Karena balik lagi semua orang itu punya path, punya jalan, jadi no worry.
everybody itu punya jalannya masing-masing. Yang penting 3 ini, kamu dinamis, kamu strategik, kamu all out, skill yang baik. Maksudnya kamu tuh punya social skills yang baik gitu. Jadi kamu nggak individualis. Seperti itu. Nah, aku tuh juga di tournya, aku tuh disuruh share nih ke teman-teman. Share tentang experience di self development. Maksudnya self development experience yang mungkin teman-teman bisa coba juga. Nah, pas aku itu semester sebelum aku masuk kuliah, aku tuh memang memapping kira-kira tuh di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat tuh aku mau masuk mana aja. Aku udah mapping, cuman ini fixnya. Jadi di tahun pertama waktu itu aku itu ikut Student Catalyst, kalau teman-teman di sini tahu juga. Student Catalyst itu bisa salah satu platform self development yang bagus banget sih menurutku, apalagi kalau kamu masih tahun pertama, tahun kedua gitu. Karena kamu akan ketemu orang-orang yang high achiever, ada orang-orang yang initiator atau lebih ke leader, ada orang yang entrepreneur atau lebih ke bisnis. Jadi ada tiga camber lah kalau misalnya Student Catalyst, if I'm not mistaken kayak gitu. Ada yang bocor ya? Jadi Student Catalyst tuh teman-teman mungkin bisa coba lah ya untuk jadi self development platform. Kalau udah tahun ketiga gimana? Kalau masih bisa join aja sih. Soalnya Student Catalyst tuh aku kurang tahu sekarang persyaratannya seperti apa, harus tahun keberapa. Cuma salah satu self development platform yang baik, yang bagus. Itu salah satu, kalau ini tuh lebih ke ini sih, lebih ke kalau teman-teman tahu rumah kepemimpinan, jadi lebih ke untuk Muslim. Selanjutnya adalah fellowship ADB. Jadi karena aku tuh suka riset, jadi teman-teman di sini bisa nih cari fellowship yang memang sejalan dengan passion teman-teman. Kalau aku suka fellowship itu riset. Jadi aku waktu itu dimasukin ya, aku nanya ke seniorku, ada nggak sih Kak fellowship di ADB open to undergraduate students kayak gitu. Fellowship riset di Asian Development Bank. Oh ada, akhirnya aku daftar. Jadi self development itu yang aku bilang tadi, ketika kamu prepare, kamu tuh udah mapping gitu. Kamu tuh interest kemana, atau industri yang mau kamu coba, atau industri yang pengen kamu gaining experience di tahun pertama, kedua, kamu udah bikin gitu. Dan nanti selama kamu kuliah, ketika ada opportunity, kamu tinggal apply. Tapi sekarang itu ya Allah, kalau kamu buka IG, kamu buka LinkedIn tiap hari, segala macam opportunity itu ada gitu. Maksudnya, kalau misalnya sekarang keluhannya adalah susah Kak cari infonya. I think itu bukan sisi supply-nya sih, tapi kamunya yang gimana caranya mengolah your social media itu tuh untuk as simple kamu di IG. Kamu follow-nya kalau jarang akun-akun yang ngasih informasi ya wajar kalau misalnya susah nyari informasi. Kalau di sosial media tuh follow-nya tuh hashtag kalau aku. I don't know, tapi setiap aku ngomong ini orang kayak, "Hah? Follow hashtag gitu?" Iya, follow hashtag. Hashtag info lomba, hashtag info magang, hashtag info konferensi, hashtag aku follow semua hashtag yang emang aku tuh pingin gitu. Misalnya info lomba tiap hari, info magang. Itu tiap hari update lah timeline kamu tuh kalau follow hashtag. Karena kalau kamu punya kan update mungkin mungkin 2 hari sekali, sehari sekali, tapi kalau hashtag itu rame jadinya. IG kamu tuh jadi full of information. Kalau LinkedIn juga, connect lah sama orang-orang yang sering ngasih info, connect sama LinkedIn influencer yang sering bikin artikel, bikin post. Jadi kamu juga terdevelop ketika buka LinkedIn, bukan insecure, tapi malah makin banyak value yang kamu dapat, kayak gitu. Second year, aku ikut Excel Future Leaders. Teman-teman di sini kalau misalnya masih eligible untuk mendaftar Excel level, aku sangat memberikan rekomendasi untuk ikut. Karena ini self development platform yang dalam 2 tahun tuh kamu benar-benar di-develop dari training-trainingnya. Dari sisi strategic thinking, innovation, how you manage your stress, empathize, change management, segala macam lah itu. Banyak. Jadi teman-teman kalau misalnya mau yang lebih terstruktur, terkurikulum, masuk SLFL. Lalu tahun ketiga, sekarang banget ya, aku ikut YLI Wave 13. YLI ini memang khusus untuk anak semester final year. Jadi YLI ini khusus untuk anak final year. Jadi teman-teman kalau mau ikut self development platform yang mungkin orientasinya adalah preparing kamu untuk jadi sumber daya manusia yang siap kerja, unggul ketika di industri, ketika kamu habis lulus, kamu bisa ikut YLI seperti itu.
Makanya penting nggak sih Kak untuk punya diverse experience kayak gitu. Diverse experience which means tadi balance, kamu punya pengalaman A sampai E. Pertama, impact-nya adalah kamu tuh bisa dapat next level opportunity. As simple as kamu ketika kamu membalance atau ketika kamu mengikuti banyak kegiatan A sampai E, dengan catatan kamu masih bisa bagi waktu ya. Dengan catatan kamu masih bisa bagi waktu, kamu semuanya all out. Itu kamu bisa dapat next level opportunity. Maksudnya, semakin banyak kamu ikut, semakin banyak kamu kenal orang. Kenal orangnya bukan cuma karena hubungan kerja ya, tapi personal, maksudnya kenal yang kayak kamu kerja sama dia, tapi kamu juga deket sama dia, kayak gitu. Kamu bisa dapat next level opportunity. As simple as ada lowongan satu nih di perusahaan, tapi dia cuma butuh satu. Jadi dia minta, ada nggak adik kelas lu yang bisa nih, yang sabi nih, misi ini, gitu. Mau buka opening karena biasanya gini, kalau cuma butuh 1-2 orang, perusahaan itu biasanya internal hiring atau fast hiring. Cepet aja yang memenuhi udah langsung masuk gitu. Kenapa nggak open ke publik? Ya, hanya untuk meng-acquire 2 orang, ketika dia open for public, ribuan yang daftar, lebih banyak cost untuk menyeleksi dibanding ketika dia hanya butuh 2 orang gitu loh. Makanya biasanya internal hiring, fast hiring, itu tuh berpengaruh cukup besar lah, apalagi zaman sekarang ya, untuk kamu dapetin next level opportunity. Opportunity yang cuman bisa datang ke kamu, kayak gitu. Kedua, competitive advantage. Ketika kamu punya banyak pengalaman, value kamu naik, cara kerja kamu bagus, mungkin nanti kamu akan, akan dikasih mark lebih juga karena kamu udah ngerti lah cara manage waktu, cara manage kerjaan, kamu udah sering ikut business case, pas kamu intern kamu udah jago bikin pitch deck. Jadi hal-hal kayak gitu sih. Hal-hal yang kamu dapat dari diverse experience itu membuat kamu tuh punya value yang lebih tinggi. Nah, gimana cara-caranya? Tadi aku bilang ya, LinkedIn, Instagram, personal network kaliber, kalau teman-teman pengen cari lowongan-lowongan yang bisa mendevelop diri teman-teman. Nah, supporting factor itu lebih ke arah gini sih. Ketika teman-teman lagi meng-achieve sesuatu atau lagi pingin meng-achieve sesuatu, sibuk banget, teman-teman harus bisa define dulu work style teman-teman tuh seperti apa. Banyak banget yang nanya ke aku, "Bel, gue pingin double nih magang, menurut lo gimana?" Nggak bisa sesimpel, "Oh bisa kok," nggak bisa kayak gitu. Kayak harus dilihat dulu, itu magangnya workload-nya gimana, work style gimana. Lu orangnya work style-nya adalah dia bisa dikasih kerjaan yang deadline-nya cepat. Nggak bisa dikasih kerjaan yang dadakan. Wah, bakal tersiksa kalau kamu ikut double magang, karena kamu harus maintain dua-duanya tuh jalan. Atau as simple, kamu orangnya susah untuk, kamu nggak terlalu suka nulis, kamu nggak suka baca riset, tapi kamu nerima intern yang di-offer dari badan riset atau badan penelitian, kayak CSIS, CIPS, atau lembaga penelitian ekonomi dan masyarakat itu di FEUI tempat aku gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa define dulu your work style, terus di-match nih, kira-kira di lingkungan mana sih work style ini tuh dipakai yang bikin gue tuh nyaman. Kalau tapi posisinya teman-teman ingin merubah work style, baru teman-teman boleh masuk ke lingkungan yang kontra dengan work style. Supaya teman-teman belajar, oh ternyata enak juga ya jadi orang yang mungkin planning segala macam, kayak gitu. Terus side work itu jangan terpaku sama satu kerjaan atau sebentar ya. Oke. Jangan terpaku sama satu kerjaan atau satu hal yang menyita seluruh waktu teman-teman. Sayang banget sih. Sayang banget teman-teman punya satu rantang waktu tapi cuma ngerjain satu hal. Kecuali kalau itu benar-benar fokus ya, kayak misalnya skripsi, laporan akhir, oke lah, itu kan worthy ya. Itu menentukan kayak life and death during university seperti itu. Tapi kalau misalnya lagi kuliah gitu ya, terus satu semester kuliah doang ya sayang banget ya, apalagi online gitu kan. Cobalah punya side work. Side work tuh yang mungkin bisa ningkatin your revenue, bisa ningkatin pengalaman. Kayak temanku misalnya dia nggak suka lomba, dia nggak suka intern, tapi side work dia adalah jadi fotografi part time. Penghasilan dia lebih gede banget dari teman-teman sebayaku. Karena sekali fotografi dia dibayarnya udah jutaan sama kliennya. Itu sih contohnya, bisa fotografi, bisa nyanyi, kamu bisa bikin, teman-temanku sekarang juga banyak tuh yang jualan ini, dia suka bikin artwork, dia bikin Instagram sendiri, banyak banget yang pesan. Lagi musim nikahan kan sekarang ya, sekarang banyak banget yang nikah.
dia bikin paket khusus untuk wedding. Dia bikin promo segala macam. Ya udah ya, udah tahu ya passion dia bisa dijadikan revenue dia sehari-hari seperti itu. Itu contoh side work. Jadi coba deh cari hal-hal lain yang nggak kepikiran ternyata gue jago juga ya di sini gitu. Yang ketiga peer group. Yang tadi aku bilang, teman-teman kalau misalnya ingin mencapai sesuatu jangan terlalu terpaku dengan satu hal itu, tapi punya peer group yang bisa mendukung teman-teman untuk mencapai hal itu ketika teman-teman lagi down. Sepenting itu si peer group. Aku dulu semester 1 sangat individualis. Benar-benar individualis. I think ya udah myself is enough. Tapi enggak gitu, itu salah besar. Aku sangat lebih mudah melangkah ketika aku tuh udah masuk peer group. Sangat mudah melangkah. Karena kayak ada orang atau hal-hal yang kita lagi ngedown tapi kita ingat kalau kita punya mereka, kita tuh jadi semangat lagi gitu. Kayak gitu. Nah, ini berkaitan dengan resiliensi. Bentar ya, minum. Bentar. Nah, ini tuh berkaitan dengan resiliensi. Ketika teman-teman pengen ngebalance semuanya dan pengen jadi resilient, tentu banyak challenge yang teman-teman harus hadapin. Karena itu kan kayak posisi ideal ya, kamu bisa balance, kamu resilience. Keren gitu kan. Tapi untuk naik ke sana, untuk jadi orang seperti itu challenge-nya juga gede. Challenge pertama komitmen. Komitmen teman-teman untuk bisa all out di semua hal yang teman-teman ambil. Gimana cara tackle-nya? Tracker. Kalau aku, jujur, personally, aku tuh bikin tracker di Binder. Jadi Binder aku tuh ada 5 bagian, akademik, magang, dan organisasi lain-lain. Lain-lain itu kayak volunteering, my hobbies, aku ikut courses tambahan untuk sertifikasi, kayak gitu. Jadi aku punya Binder yang emang tiap hari aku tuh lihat. Jadi aku tuh nggak ada waktu untuk ini. Kadang orang tuh, gue gak banget nih, atau gue ngerasa nggak bisa ngerjain banyak hal di satu waktu atau di satu hari. Kenapa? Karena biasanya waktunya kebuang untuk memikirkan apa yang harus gue kerjakan. Jadi rata-rata orang tuh kebuangnya di situ gitu waktunya, untuk memikirkan apa yang gue harus lakukan, kayak gitu. Jadi teman-teman kalau punya tracker, udah ke-track, gampang. Tinggal, oke, gue udah lowong nih, buka. Apa yang bisa gue cicil? Oh, ini nih, lomba bisa gue cicil. Kayak gitu contohnya. Kedua, insecurity yang tadi aku bilang, rasa insecure, rasa tidak confidence, caranya adalah mindfulness. Mindfulness itu adalah set mindset kita tentang rasa bersyukur sih. Abstrak sih kata-katanya, cuman itu dahsyat. Kalau kamu ngerasa insecure segala macam, tinggal kamu tuh rewind, what have you done, what have you achieved, apa yang udah kamu usahakan, kamu bersyukur atas itu, kayak gitu. Mindfulness tuh gak cuma bersyukur sih, tapi hal-hal positif lain yang membuat kita itu tidak underestimate diri kita sendiri. Ketiga, environment. Lingkungan baru, lingkungan yang gak cocok sama gue, lingkungan yang agak-agak liar nih, tapi gue harus di situ gitu misalnya. Harus adaptasi caranya, tapi bukan adaptasi yang kayak, oke, gue harus jadi kayak mereka, enggak. Tapi cari spot yang kita tuh nyaman, dari lingkungan kita kurang nyaman itu, cari spot yang walaupun gue tetap gak nyaman, tapi di situ gue paling safe, atau gue paling aman lah. Gue ngerasa gue masih bisa enter ke situ. Jadi cari spot tersebut di lingkungan yang kurang nyaman, seperti itu. Yang keempat adalah not my cup of tea. Ini lebih ke arah itu sih. Kamu masuk ke suatu lingkungan, kamu misalnya intern atau apa, ternyata hal yang kamu kerjain itu not my cup of tea, kurang suka gitu. Tapi mau gimana lagi, kita udah accept komitmen tersebut. As simple kamu di sini mungkin ada yang kampus merdeka, kamu nanti dapat kerjaan ini itu, terus ngerasa kamu nggak enjoy, tapi gimana lagi, kamu udah komitmen 6 bulan ke depan, gitu. Jadi kamu terima, kamu adaptasi, dan kamu rebuild. Rebuild adalah coba deh, cari hal-hal yang bisa kamu sukai dari hal-hal yang tidak kamu suka. Contohnya kayak gitu. Nah, ini beberapa tips and triknya dari preparation, trial and error, study, dan challenge. Kalau misalnya aku rangkum, kalau di preparation itu, tadi aku bilang ya, kamu bisa mapping, kamu bisa tanya senior kamu yang lebih berpengalaman, kamu bisa cari style kamu tuh seperti apa, dan gimana kamu ngebalance. Balance itu nggak sama tiap orang. Ada orang yang bisa ngebalance antara A sampai Z. Tapi ada orang yang bisa cuma ngebalance A sampai F. A sampai E, atau cuma A dan B. Nah, itu tergantung teman-teman. Nggak akan sama tiap orang.
Jadi nggak usah terpaku ya, kok dia bisa balance A sampai Z, sementara gue A sampai E aja udah keteteran. Ya beda-beda orang. Capability orang berbeda, konteks apa yang dia balance kan itu juga berbeda. Jadi nggak bisa di-compare apple to apple. Jadi don't worry lah. Kedua, trial and error. Jangan takut gagal. Habisin jatah gagal lah kalau kamu kuliah. Gitu. Ketiga, steady. Ketika kamu udah tahap steady, udah kamu all out di sana karena kamu sudah memilih hal itu untuk kamu jadikan komitmen kamu di beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan ke depan. Terakhir, ketika kamu ada di challenge, kamu ngerasa kayaknya gue butuh sesuatu yang lebih menantang lagi deh. Yaudah, kamu tinggal bikin kayak apa sih yang cocok buat gue? Apa sih hal-hal yang di luar comfort zone gue gitu. Kamu bisa mapping lagi ketika kamu menghadapi new challenge. Nah, manajemen hacks. Ini enggak dulu ya, ini soalnya self development. Nah, aku juga dikasih salah satu bahasan TOR tentang dari mana sih sources untuk self development. Nah, yang pertama adalah direct involvement. Sources-nya dari mana? Keterlibatan kamu langsung. As simple kalau misalnya aku ngisi training gitu ya tentang business case. Kak, gimana sih caranya supaya jago business case? Nggak ada bukunya gitu, nggak ada apa-apanya. Paling gampang adalah, bukan berarti aku jago ya, maksudnya teman-temanku gitu ya, teman-temanku yang jago-jago itu ya karena mereka terjun langsung ke medan perang. Terjun langsung ke platformnya, di mana kamu bisa jadi orang yang pengen jadi orang yang memang di masa depan tuh gue pengen jago ini gitu. As simple kayak gini, aku pengen jadi orang yang self development-nya tuh bagus. Ya kamu direct involve ke platform, ke lingkungan, ke komunitas di mana udah terkenal nih orang-orang yang di situ, terus lulus itu tuh self development-nya bagus banget kayak gitu. Makanya tadi aku mention kan beberapa self development platform yang teman-teman bisa ikutin. LI, SLFL, Student Catalyst. Apakah hanya terbatas itu, Kak Bel? Enggak, itu hanya a few dari banyaknya platform untuk self development. Itu tadi cuma experience aku aja gitu. Soalnya kemarin ada beberapa yang daftar SLFL terus gagal gitu ya. Terus kayak ngerasa, duh Kak, aku nggak bisa develop nih kalau nggak masuk SLFL. Nggak gitu. Bukan berarti ketika kamu gagal di satu komunitas self development yang emang udah terkenal gitu ya, prestige, dari situ kamu nggak bisa develop, enggak. Sesimpel kamu masuk organisasi kampus, sesimpel kamu masuk organisasi fakultas atau universitas, kayak gitu ya, kita juga bisa develop, tergantung gimana kamu gaining value sebanyak-banyaknya di peran yang kamu ambil itu. Yang kedua, YouTube. Kenapa YouTube sources-nya? Kalau aku prinsipnya, aku harus enjoy supaya value-nya masuk. Dan aku enjoy kalau lihat visual sih. Visual-visual kayak video, ada musiknya. Makanya YouTube tuh aku sering buka kalau lagi mood untuk develop myself, aku sering buka TEDx sama international conference yang versi record. Kenapa conference? Karena aku suka riset. Teman-teman bisa personalisasi dengan apa yang teman-teman suka. International conference versi record itu banyak banget di YouTube. Jadi kalau misalnya aku ada free time, terus aku pengen lihat orang presentasi riset dia, aku tinggal buka tuh international conference versi record. Self development yang aku gain apa itu? How I present, terus kayak riset-riset baru yang mungkin bisa aku jadikan referensi seperti itu. Sama LSAS tuh yang lain-lain, kalau aku sih sukanya baca Medium ya, Medium, Quora, itu teman-teman bisa dapat banyak banget insight how to develop yourself beyond your expectation atau horizons. Khususnya Medium sih, aku bisa jamin artikel-artikel Medium itu top marko top semua. Kayak banyak juga orang yang nge-summarize webinar yang dia ikutin atau kelas yang dia ikutin itu di Medium-nya. Jadi tuh salah satu proses yang bisa teman-teman pakai. Oh ini oke. Lepas. Mungkin kalau yang ini tadi tuh bekas aku ngisi yang sebelumnya, acara sebelumnya yang pagi ini. Jadi kalau misalnya aku scroll gitu ya, ini kayak orang-orang nanya terus aku tulis di sini sih. Tapi nanti mending teman-teman tanya langsung aja ya setelah ini Q&A. Gitu. Mungkin sekian sharing aku tentang self development. Saran aku cuma satu sih di akhir ini itu be the best version of yourself. Jadi lebih ke arah
jangan matok, gimana sih, kamu boleh lihat orang untuk develop diri kamu, tapi jangan mematok ketika kamu gagal di satu hal, kamu nggak akan bisa jadi orang, atau kamu nggak akan bisa di posisi orang tersebut, nggak gitu. Setiap orang ada versinya gitu ya. Versinya masing-masing, jangan masing-masing. Jadi give your best aja, tinggal God yang decide sih, kamu dapat atau enggak gitu. Atau kalau ke arah self development lebih ke arah gimana sih kamu itu versi terbaiknya adalah aku pengen berusaha untuk mapping dulu, aku pengen berusaha untuk planning dulu. Itu juga udah termasuk effort sih di awal. Karena yang paling susah itu preparation, aku bisa mention ya. Jadi kalau kamu bisa mau jadi best versionnya itu personalized based on yourself, not mine. Kayak gitu. Mungkin teman-teman Ikrima aku balikin ke MC. Oke, terima kasih banyak Kak Belinda udah share banyak banget nih. Kita udah belajar banyak mengenai self development, di mana Kak Belinda menekankan pentingnya balance gitu ya. Terus kita juga diajari buat mapping, biar rencana-rencana kita tuh tersusun. Dan tadi kita juga udah denger kan katanya Kak Belinda, planning itu main capital to get victory gitu. Jadi pentingnya planning gitu ya Kak ya. Nah, karena kita udah sekarang nih di sesi tanya jawab, aku persilahkan buat share screen, operator Slido-nya boleh di share screen. Kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dari yang like-nya paling banyak nih Kak. Nah di sini aku bacain ya Kak. Hai Kak, aku mau nanya, gimana sih cara kita punya circle di kuliah, khususnya circle yang punya pengaruh positif buat kita dan sevisi gitu. Makasih Kak. Boleh Kak Belinda dijawab? Oke. Punya circle di kuliah. Jujur aku punya circle tuh telat. Jadi karena aku tadi mention kan, aku tuh di semester pertama itu sangat sangat individualis. Karena aku merasa ya udah cukup diriku aja gitu. Aku kayaknya nggak terlalu perlu orang lain, tapi ternyata itu salah besar. Karena tantangan selama kuliah itu tuh banyak gitu. Banyak hal-hal up and down yang harus kita lalui itu bisanya sama teman. Tapi cara punya circle adalah jangan pernah malu untuk approach orang. Jangan pernah malu untuk, aku tuh dulu orangnya tipe yang pas aku belum punya teman ya, belum punya circle. Teman sih punya, tapi circle deket enggak. Jadi pas semester 2, aku tuh bener-bener nyoba. Kan kalau semester 2 tuh udah banyak ya circle-circle. Oh ini circle si ini, circle si B, circle si C, circle si D. Aku prinsipnya, aku nggak akan pernah malu untuk approach mereka misalnya as simple selesai kelas, terus di kelas itu ada circle B, circle C, circle D. Aku mau makan. Guys, ada yang mau makan nggak? Udah sesimpel gitu aja di depan kelas. Terus kayak, gue mau makan Bel, gitu. Ayo udah bareng gitu. Nah, pas kamu nyobain beberapa circle itu, kamu akan tahu kamu nyaman di mana. As simple kayak kamu mulai chat orang tersebut di circle yang kamu nyaman, kayak, habis ini kelas ini ya gitu. Mau makan bareng nggak di kafe? Kafe tuh kantin kantin di fakultasku gitu. Kayak gitu. Jadi sesimpel tipsnya adalah pertama gak usah malu untuk approach orang, bukan langsung kayak kamu tetap sopan, tetap friendly, tapi jangan pernah malu atau ngerasa kayak nanti gimana kalau orang itu bilang ini kenal banget sih kayak gitu. Itu sih sebenarnya halangan utama ketika kita tuh mau deketin circle yang ingin kita masukin kayak gitu. Jadi jangan. Khususnya circle punya pengaruh positif. Salah satu tipsnya lagi adalah teman-teman masuk ke self-development environment itu, ke platform itu. Jujur, kalau misalnya kamu ikut organisasi, kamu ikut banyak kegiatan, kamu balance A sampai E gitu, lama-kelamaan kamu akan bergaul, punya circle di orang-orang yang di organisasi yang kamu masukin itu sih ujung-ujungnya. Pasti sih. Karena kamu akan kerja bareng sama mereka. Yang penting kamu all out, kamu membuat environment tuh jadi positif juga, kamu memberikan aspek-aspek positif dalam diri kamu selama kamu berorganisasi, lama-lama orang yang cocok sama kamu tuh akan berkumpul udah jadi circle gitu. Gitu sih mungkin. Jadi jangan malu untuk approach, terus banyak-banyakin untuk ikut organisasi, volunteering atau hal-hal yang sifatnya positif tadi, karena kamu akan nemuin orang-orang yang positif juga ujung-ujungnya. Itu sih mungkin. Oke, jadi intinya nggak boleh malu untuk approach nih teman-teman. Oh iya, sebelumnya aku mau mengingatkan juga sesi Q&A kita kali ini akan berlangsung sampai jam 14.00. Jadi buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, boleh banget di-drop pertanyaannya di link Slido yang udah ada di kolom chat. Oke, kali ini kita mau lanjut ke pertanyaan kedua nih Kak. Ada pertanyaan,
mau tanya nih Kak, kan Kakak di semester 1 keterima Student Catalyst, semester 2 lolos XLFL, semester 3 lolos YLI. Mungkin Kakak bisa kasih tips biar keterima. Terima kasih Kak. Oke, Oke. oke. Eh, keterima ya. Pertama, di preparation, aku memang udah mentargetkan 3 hal ini sih, 3 organisasi yang bisa dibilang sekarang prestige lah gitu ya. Nah, aku mapping di awal preparation, itu aku mapping dulu step-nya tuh apa aja, untuk masuk student catalyst itu apa step-nya, SLFL itu apa, WLI itu apa, karena beda, literally beda. Aku mapping. Nah, pas aku udah mapping, aku akan highlight step-step mana yang aku tuh masih no idea tuh, gimana caranya nge-tackle step ini atau aku nggak tahu, aku mapping. Aku highlight, kayak contohnya student catalyst, aku highlight 2 aspek, pas interview sama pas bikin motivation letter. Pas Excel level, ini literally stepnya banyak, jadi aku highlight semua pas Excel level. Karena stepnya itu administrasi, habis itu kamu tes GMAT sama TOEFL, habis itu kamu apa namanya, habis itu kamu apa namanya, ketiga itu ada sub 3 lagi tuh, apa namanya, FGD, study case, teaching. Terus tahap keempat tuh baru kamu interview one on one. Aku literally nge-highlight step 1 sampai step 3. Step 4 juga sih, tapi karena interview jadi aku terakhiran lah gitu. Step 1 sampai step 3 aku highlight, di YLI pun salah satu yang paling menantang adalah gimana kamu bikin satu esai yang pertanyaannya tuh sama tiap tahun. Coba ceritakan pengalaman leadership kamu yang paling impactful, apa yang kamu dapat di sana, dan gimana caranya pengalaman tersebut tuh membentuk kamu sebagai leader yang ideal di mata kamu. Pertanyaannya sounds easy, tapi pas conduct esainya literally susah. Gimana caranya 500 kata, tapi all of my value itu tersampaikan. Jadi lebih ke arah kamu tahu kamu kurang di mana, kamu nggak bisa di mana, kamu pelajarin di situ. As simple kamu cara bikin esai yang meaningful hanya dengan short words, kamu tanya ke senior atau sources-sources baru. Terus yang kedua, caranya adalah coba kamu ini deh, tanya ke senior gitu, kira-kira di tahap mana yang paling banyak gugur? Kalau asal level paling banyak gugur tiap tiap step sih banyak yang gugur ya. Tapi yang paling banyak gugur itu, yang paling banyak dipangkas itu setelah aku, setelah online test sama pas interview akhir. Itu paling banyak dipangkas. Jadi aku latihan di situ fokus. Nah, terus tadi yang kedua tanya senior ya, tanya-tanya senior yang udah sering ikut, karena ini kan tiga-tiganya udah lama semua ya, udah lama programnya, jadi pasti senior tuh udah banyak. Jangan ragu untuk approach. Apalagi pas zaman SL level kemarin, aku tuh nyiapin satu voice notes yang isinya tips and trick dari tahap 1 sampai tahap 4. Jadi orang-orang yang approach aku lewat LinkedIn, lewat IG, itu aku kasih VN-nya, karena itu udah lengkap gitu. Aku kasih VN-nya, belajar kalau mau tahu tips and trick-nya nih, dengerin VN ini ya. Gitu. Jadi mungkin banyak orang-orang yang tadi juga nyiapin VN kayak aku itu, yang sebenarnya bisa kamu tanya tanpa kamu harus kenal. Kayak. Itu sih mungkin tips and trick-nya ya. Tahu kamu lemah di mana, kamu maksimalin di sana dengan belajar terus untuk bisa menguasai skill-nya, tanya senior yang udah ikutan atau udah berpartisipasi. Itu sih. Oke, kalau gitu nih, karena Kak Belindanya nih teman-teman maaf banget Kak Belindanya habis ini mau ada acara lain ya, bener ya Kak ya? Jadi kayaknya untuk pertanyaan-pertanyaan belum terjawab, kalian bisa approach Kak Belindanya sendiri di media sosialnya Kak Belinda, ya Bendosbo, BLINDOSBOO, atau nanti akan diketikkan di di chat. Nah, kalian bisa tanya sendiri teman-teman, karena banyak banget pertanyaan, teman-teman pada penasaran kan ini. Jadi sorry banget karena Kak Belindanya mau ada acara. Mungkin sekian materi-materi juga pertanyaan sudah terjawab dari Kak Belinda, bisa membantu teman-teman buat self-development gitu ya. Nah, kalau gitu kali ini kita mau masuk sesi terakhir, yaitu sesi foto bersama. Tapi sebelum itu, kita di Growth Labs mau ada sedikit appreciation gitu buat Kak Belinda. Boleh mungkin di-share screen dulu appreciation-nya. Oke, jadi kami sedikit aja nih Kak appreciation buat Kak Belinda karena udah membagikan insight-insight-nya buat kita semua. Nah, boleh di foto gitu, didokumentasikan. Oke, kalau gitu siap-siap.
Eh, aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, thank you. Oke. Nah, karena udah, ini teman-teman yang mau bersama juga sama Kak Belinda, boleh on cam yuk. Kita semua yuk, kita foto bareng Kak Belinda nih. Kapan lagi ya kan bisa ketemu bareng Kak Belinda nih? Ya, aku minta maaf banget ya, Q&A-nya kurang lama, tapi nanti langsung aja hubungin lewat LinkedIn ya, WhatsApp, ya apa, IG. Bilang aja Iya. dari bilang aja dari Growth Labs, insya Allah aku jawab pasti, karena harusnya kan 20 menit ya. Oke, nggak apa-apa Kak Belinda. Semoga kita bisa ada sesi lagi nih bareng-bareng sama Kak Belinda lagi. Oke, karena udah banyak yang on cam, boleh tim operator untuk membantu dokumentasi. Kita foto sama-sama, berikan ekspresi terbaik kalian nih. Buktikan kalau kalian tuh semangat nih, habis dapat insight dari Kak Belinda. Oke, oke. Aku hitung lagi ya. Ini karena ada 5 slide mungkin. Oh, tapi ada 2 slide mungkin ditahan nih gayanya ya. Satu, dua, satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, thank you. Oke, terima kasih juga tim operator. Kalau gitu, terima kasih banyak Kak Belinda atas waktunya. Terima kasih juga atas insight yang sudah diberikan. Kak Belinda boleh untuk melanjutkan kegiatannya. Kita akan bertemu lagi teman-teman di webinar-webinar yang nggak kalah menarik dari Growth Labs. Dan aku mau ngingetin juga buat kalian-kalian untuk juga ikutan share insight dari Kak Belinda di Snap Instagram, dan jangan lupa juga tag Growth Labs dan juga tag Kak Belinda juga ya. IG-nya udah di-drop kan di chat tadi, mungkin boleh di-drop lagi tim dari Growth Labs. Oke. Nah, jangan lupa share insight dan jangan lupa juga untuk kalian-kalian yang maba tahun pertama nih, kalian pasti ingin banget kan untuk berdevelop gitu loh, apalagi masih tahun pertama. Nah, kalian gabung aja di program mentoringnya Growth Labs. Masih buka loh teman-teman, dan kalian pasti dapat opportunity buat berdevelop lebih jauh seperti yang udah diomongkan sama Kak Belinda tadi. Sekian aja dari kami, Growth Labs. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Dan terima kasih semuanya atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.